Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rianti Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan dalam sekali lihat. Jadi di sini kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibagi menjadi 3. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, terus ada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu periode akuntansi. Laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan beban. Cara menghitung laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangin beban-beban. Bentuk laporan laba rugi terbagi menjadi 2. Ada laporan laba rugi single step, yaitu penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Beban-beban usaha serta beban di luar usaha juga berada dalam satu kelompok. Sementara laporan laba rugi multiple step, baik penghasilan atau beban dipisah dengan cara lebih terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha. Ini adalah contoh bentuk laporan laba rugi single step. Ini adalah contoh laporan laba rugi multiple step. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, ini adalah contoh bentuk umum laporan perubahan modal. Laporan posisi keuangan atau neraca, balance sheet, yaitu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta dari mana sumber tersebut dapat diperoleh. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Nah, ini adalah contoh laporan neraca atau balance sheet. Ada 2, bentuk kontrol dan bentuk stapel. Di mana bentuk kontrol itu dibagi menjadi 2, aktiva sama kewajibannya dipisah. Kalau bentuk stapel itu langsung lurus 1. Kita buat laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Nama perusahaannya Business Organizer. Pada tanggal 1 Juli 2007, Putri mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara acara yang diberi nama Business Organizer. Selama bulan tersebut, Putri melakukan transaksi untuk perusahaannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, Putri mentransfer uang dari rekening bank pribadinya ke rekening BCA yang digunakan untuk operasi perusahaan Business Organizer sebesar 36 juta. Pada tanggal 5 Juli membayar sewa kantor untuk bulan Juli sebesar 3 juta.
tersedia neraca saldo Princess Organizer per Juli 2007. Nah, ini ya. Dan sudah balance angkanya. Nah, untuk membuat laporan keuangan, kita membutuhkan neraca saldo sebagai bahan. Pertama-tama, kita harus buat laporan laba rugi dulu, karena kan laporan keuangan itu terdiri dari 3. Yang utamanya yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Mari kita ke laporan laba rugi. Nah, di sini sudah tersedia laporan laba rugi Princess Organizer 31 Juli 2007. Nah, di sini kita masukin dulu pendapatannya. Pendapatannya sebesar 62.400.000. Nah, ini kita dapetin dari mana sih? Nah, kita dapetin ini dari neraca saldo. Ayo kita cek. Pendapatan. Nah, pendapatan jasa ya. Nah, di sini 62.400.000. Bener dong, kita ke laba rugi. 62.400.000. Nah, untuk rumus laba rugi itu yaitu pendapatan dikurang beban-beban. Nah, beban usaha kita masukin. Kita lihat dari neraca saldo. Nah, bebannya kan ada beban gaji, beban sewa, beban listrik dan air, beban penggunaan mobil pick up, dan beban rupa-rupa. Nah, kita pindahin beban gajinya. Beban gaji sebesar 5 juta. Tadi bener ya. Beban sewa 3 juta sama 3 juta. Nah, beban listrik 1.900.000. Nah, 1.900.000. Beban pemeliharaan mobil pick up 1.160.000. Bener ya. Dan beban rupa-rupa di sini tertulis 630.000. Nah, di sini 630.000. Nah, ini kita total hasilnya 11.690.000. Ini total bebannya. Nah, untuk mengetahui laba bersih, pendapatan dikurang beban, hasilnya 50.790.000. Nah, ini kita laba ya, karena tidak minus. Kalau minus berarti kita rugi. Kalau minus itu biasanya pendapatannya lebih kecil daripada bebannya. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Yuk, langsung aja kita buat perubahan modal. Nah, di sini saya sudah sediakan laporan perubahan ekuitas Princess Organizer Juli 2007. Nah, kita masukin modal awalnya dulu. Modal awalnya itu 36 juta. Nah, di sini 36 jutanya sebagai modal awal ya, teman. Nah, sebagai modal awal. Nah, sama kan 36 juta. Nah, setelah itu kita masukin laba bersih. Laba bersih ini kita dapat dari perubahan laba rugi. Nah, kita lihat sebesar 50.710.000. Benar ya, 50.710.000. Nah, lalu kita masukin price-nya. Masukin price-nya itu kita lihat dari neraca saldo. Ayo kita buka neraca saldonya. Nah, di sini price putri 4 juta. Kita lihat perubahan modal 4 juta ya. Karena dia price, nah dia mengurangi laba bersih. Jadi 50.710.000 dikurang 4 juta, hasilnya 46.710.000. Nah, ini untuk penambahan modal. Jadi untuk modal akhirnya 36 juta ditambah 46.710.000 sama dengan 82.710.000. Nah, ini untuk modal akhir 31 Juli 2007. Nah, kita akan membuat laporan neraca.
Yuk langsung aja kita buat neracanya. Nah, di sini saya sudah sediakan neraca Princess Organizer 31 Juli 2007. Nah, kita punya dua bentuk neraca, yaitu ada Scontro sama Staffel. Nah, ini bentuk neraca Staffel ya, lurus. Kalau Scontro dia bentuk T, yang dimana aktiva sama kewajiban itu dipisah. Nah, pertama kita masukin aktivanya. Nah, kan aktiva itu ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Nah, kita masukin dulu aktiva lancarnya. Nah, aktiva lancarnya itu ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari neraca saldo. Kita buka neraca saldonya. Nah, kas, piutang, perlengkapan, sama asuransi dibayar di muka. Nah, di sini kasnya 36.760.000. Kita lihat. Nah, di sini 36.760.000 ya, sama. Nah, piutang usahanya kita lihat di sini 24.360.000. Nah, kita lihat di neracanya 24.360.000. Nah, perlengkapannya di neraca saldo 1.950.000. Nah, kita lihat di neracanya 1.950.000. Untuk asuransi dibayar di mukanya kita lihat 6 juta ya. Kita lihat di sini 6 juta. Nah, ini di total aktiva lancarnya total jadi 69.070.000. Nah, setelah itu kita hitung aktiva tetapnya. Kita masukin di sini ada peralatan sama kendaraan. Kita cek. Nah, peralatannya di sini sebesar 9 juta. Ya, di neraca 9 juta juga ya. Terus di neraca saldo juga kendaraan 30 juta, di neracanya juga kendaraan 30 juta. Nah, ini total untuk aktiva tetap 39 juta. Nah, untuk jumlah aktiva atau total aktiva sebesar 108.070.000. Nah, sekarang ke kewajiban. Kita lihat di neraca saldo, kewajiban kita ada apa aja sih? Kewajiban itu kita cuma punya utang usaha sebesar 25.360.000. Nah, kita lihat neracanya sama ya, 25.360.000. Nah, untuk modal pemilik ini kita bukan dari neraca saldo, bukan dari soal, tapi untuk modal pemilik di laporan neraca kita dapat dari perubahan modal. Nah, yang modal akhir 31 Juli 2007 sebesar 82.710.000. Nah, kita masukkan ke dalam neraca 82.710.000. Nah, sudah ya. Nah, di total jumlahnya 108.070.000. Sama dong. Nah, berarti ini sudah balance. Berarti laporan keuangan yang kita kerjakan sudah benar. Kita sudah buat laporan laba rugi, perubahan modal, dan terakhir ini neraca. Gimana? Mudah bukan? Jangan lupa like, comment. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.